Hai semua, balik lagi channel saya di Tom Teh. Kali ini akan mengupdate seputar cryptocurrency mengenai koin Cardano dan saya akan update juga situasi market saat ini ya. Nah, di sini untuk time frame satu hari bisa kita lihat di sini sebenarnya untuk Bitcoin sendiri ada kenaikan sekitar 3,2% dan untuk Cardano ini sendiri di sekitar sama ya, hampir sama sih ini 3,7%. Namun dari all time high-nya di sini untuk Cardano sendiri ini ada penurunan sekitar 79,6%. Ini tentunya sangat jauh banget ya dari all time high dari Cardano ini sendiri. Nah, jadi saya akan bahas secara detail di sini karena memang ada persiapan hard fork-nya nanti di bulan 6, guys. Oke. Nah, di sini sekarang di Bitcoin sendiri di 30.000 dan di sini sudah di support ya. Dan mungkin mau di up lagi ke atas dulu. Target sih di 34.000 dulu ya. 34.000 mungkin nanti bisa bersamaan sih dengan Cardano mudah-mudahan, guys. Nanti Bitcoin ini agak naik dikit di 34.000 juga Cardano-nya, dan nanti kalau dibanting ya istilahnya sudah profit lah. Nanti bisa beli di bottom lagi seperti itu. Nah, secara overall untuk coin market cap sebenarnya di sini untuk kenaikan 24 jam itu ada Zilliqa ya, dan kemudian diikuti dengan NEM dan Phantom, dan masih banyak lagi di sini, guys. Ini GRT juga ya naik, ini lagi hype kemarin dan ini naik lagi, guys. Oke, jadi sini belum, nanti saya akan bahas satu-satu, guys. Nah, jadi di sini ada laporan perkembangan mingguan dari Cardano ini sendiri, Weekly Development Report as of 2022 20 Mei 2022 tentunya. Nah, tapi sini diposting tanggal 21 ya oleh Olga yang ini. Nah, jadi di sini minggu ini tim Node Buku Besar dan konsensus melanjutkan persiapan untuk Harvard Fasil. Jadi nama ini Harvard Fasil bulan Juni. Jadi mereka bekerja pada versi Node baru, dependensi DB sync dan benchmarking. Kemudian di sini juga tim DevOps-nya itu melakukan tugas otomatisasi untuk menyederhanakan pembuatan jaringan Cardano baru, dan konsol dan kubah HashiCorp terintegrasi dengan titik masuk untuk node Cardano untuk mengotomatisasi manajemen konfigurasi. Dan di sini juga mereka mengerjakan penerapan P2P atau ini sama di kayak di Binance ya gitu ya. Ini P2P. Kemudian di sini juga tim jaringan terus mengerjakan refactoring protokol yang diketik, mengadakan sesi tinjauan kode terakhir dan menyelesaikan masalah yang relevan. Dan kemudian di sini dompet dan layanan itu, jadi sini tim Daedalus itu memigrasikan bundle modul Daedalus dari Webpack 4 ke Webpack 5. Kemudian di sini tim Adrestia mulai mempersiapkan komponen Adrestia untuk hard fork mendatang. Kemudian di sini untuk kontrak cerdasnya atau smart contract-nya ini sendiri. Jadi di sini tim Plutus menambahkan definisi baru Plutus. Ini tentunya secara ini sangat teknikal banget sih. Jadi di sini tim Marlowe meningkatkan perkiraan biaya transaksi dan durasi serta tampilan pesan kesalahan di Marlowe Run. Kemudian di sini inilah dia, guys. Di bulan nanti itu kita sudah masuk di roadmap-nya namanya Basho. Jadi Basho ini akan ditangani oleh tim Hydra, terus mengerjakan validator dan logika kontestasi dan memulai persiapan untuk mengaudit dan meresmikan verifikasi protokol kepada kepala terkoordinasi, dan juga mereka menyediakan kemampuan untuk menerima transaksi dalam format binary menggunakan Hydra API dan mulai mengevaluasi fitur Babbage yang akan datang di cabang Babbage Preview. Nah, di sini untuk tata kelolanya, Project Catalyst bergerak cepat menuju awal Fund 9 di Catalyst Town Hall. Tim mengumumkan peluncuran Fund 9 pada 1 Juni. Jadi mereka akan mengumumkan ini dulu pada 1 Juni nanti karena memang nah ini statistiknya ini update yang di terakhir ini, guys. Bisa kita lihat di sini. Plutus scriptnya itu di sekitar 2.700, kemudian sini project launch itu sudah 85, NFT project itu sudah 5.600, kemudian project yang sudah dibangun di atas Cardano itu sudah sekitar 943,
Kemudian native token itu 4,8 M. Kemudian GitHub commit minggu ini itu sekitar 3.132. Ini persiapan atau ini laporan perkembangan mingguan ya untuk Cardano sendiri untuk persiapan hard fork. Nah, jadi di roadmap-nya kita sekarang lagi di Goguen dan kita akan masuk di Basho. Nah, di Basho ini nanti di bulan 5 ya guys. Tapi testnetnya itu akhir bulan 5 nanti. Tapi saya kemarin sempat baca sih tanggalnya tapi saya lupa guys gitu. Nah, ini sekarang kita masuk di Basho. Ini kok Basho-nya enggak. Kita coba reload dulu ya. Oke, pokoknya kita di tim di Basho nih guys, di Basho. Oke, ini kita sudah di Basho. Nah, jadi secara apanya lengkapnya bisa kalian kunjungi di roadmap cardano.org. Di sini sudah detail semua sih. Oke. Nah, di sini di Twitter di input output. Nah, bisa kita lihat di gambar ini guys bahwa ini close public testnet itu nih ya, early Mei itu awal Mei, kemudian pertengahan, dan ini pertengahan Mei, dan ini akhir Mei. Jadi ini DB testingnya. Kemudian di sini end of Mei itu fasil komponen ready. Kemudian sini awal Juni nanti migrasi ke testnet Cardano. Kemudian awal Juni itu fasil secara langsung akan ada di testnet Cardano. Kemudian awal Juni nanti ini exchange start integration. Jadi para exchange itu bisa integrasi, yang boleh integrasikan di Cardano ini. Kemudian pertengahan Juni nanti ini sudah siap untuk komponen off chain-nya. Kemudian akhir Juni itu submit mainnet hard fork proposal. Dan ini terakhir nanti untuk fasil eranya itu pada tanggal 29 Juni nanti guys, seperti itu. Nah, ini detailnya bisa kalian lihat juga di input output ya. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya ada artikel yang mengatakan bahwa masa depan terdekat Cardano mungkin terlihat seperti ini saat pengguna menunggu fasil hard fork. Jadi mereka lagi menunggu fasil juga sih sebenarnya, apakah berhasil atau tidak guys. Jadi kita lihat di sini Paus ini terlihat telah membuat beberapa gerakan pada tanggal 12 Mei kemarin, dan untuk transaksi di atas $1 juta ada mencatat rekor tertinggi sebanyak 311 transaksi pada 12 Mei. Dan di sini ketika penurunan Alpha stabil yang memantau transaksi Paus ini berjumlah 32 pada saat penulisan. Dan juga untuk transaksi ini di atas 100.000 US dollar, dan tertinggi itu sekitar 2.397. Ini tentunya para whales ini ya dengan fasil hard fork dalam pandangan dan token ada terus menikmati utilitas yang berbeda di seluruh papan. Dan tentunya mengenai data ini guys, jadi para paus itu sudah mulai akumulasi lagi guys, karena memang sedang menunggu hasil testnet nanti guys. Nah, jadi di sini investor Cardano harus tahu bahwa paus telah secara aktif. Jadi sama di artikel tadi. Jadi di sini, nah ini ya. Jadi sebenarnya para paus itu sudah ini guys, sudah mulai memanas hingga total tertinggi. Jadi mereka sudah mulai cicil sih belinya gitu karena memang harganya murah banget di sini. Dan di sini aktivitas paus tampaknya menunjukkan tren beli saat turun. Dan ini tentunya nanti akan bertambah lagi jika memang testnetnya ini nanti bulan 5 berhasil guys, karena memang kalau berhasil nanti di bulan 6 itu pasti atau pertengahan, apalagi tadi di sini ini udah kembali ya, tadi situ kan tadi di exchange-nya itu sudah mulai integrasi, jadi mereka sedang menunggu guys. Oke. Nah, di sini EOHK ini mengumumkan katalis proyek Cardano berikutnya yang mulai pada Juni. Jadi di sini tanggal 29. Nah, ini ya. Di tanggal 29 sama kayak di detailnya tadi guys di Twitter. Oke, jadi di sini untuk chartnya sendiri ya untuk Cardano sebenarnya kita di price di
0,5471, dan kita sebenarnya sudah sampai di bottom sih kemarin. Nah, kita lihat di sini. Jadi dia tes bottomnya, supportnya, kemudian dia di reject lagi ke atas, dan dilihat dari patternnya juga sebenarnya ini bull flag pattern, artinya bisa bisa naik lagi ke atas guys, seperti itu. Jadi kita berharap semoga dengan Harvard nanti bisa memberikan dampak signifikan, karena memang para paus itu atau para whales lagi menunggu ya untuk hasilnya guys. Jadi sampai di sini bisa saya bagikan untuk kali ini, dan semoga video bermanfaat, dan see you next time guys.